Selamat datang di Jelajah Kuliner. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar teman-teman Jakers? Semoga sehat sejahtera selalu jiwa dan raga. Hari ini kita menjelajahi siomay yang hampir tidak ada orang yang bisa menolaknya. Dan nanti di acara Jurnal Maria, saya akan mengajak Anda kembali ke masa lalu menapaki jejak sejarah siomay yang menakjubkan. Dan sekarang kita akan berepot ria di Dapur Maria mencoba beberapa resep siomay dari mancanegara. Mari kita menjelajahi resep siomay dari 3 dunia. Kukusan yang menyatukan rasa. Kita mulai dulu dari siomay klasik Tiongkok. Pernahkah Anda membayangkan bahwa satu resep yang Anda pegang di dapur hari ini sebenarnya telah melintasi benua? Hari ini kita tidak hanya akan memasak siomay, kita akan memasak sejarahnya. Yuk, kita mulai repot-repot di Dapur Maria. Kita membuat siomay klasik Tiongkok yang merupakan cikal bakal dari semuanya. Bahan yang kita butuhkan adalah dari aslinya menggunakan daging babi cincang. Anda juga bisa menggunakan daging-daging lainnya. Boleh ayam, boleh ikan, atau bisa juga Anda buat versi vegan. Nah, yang versi klasik Tiongkok ini menggunakan daging babi cincang, udang cincang, jamur shiitake yang tentu saja dicincang juga, daun bawang, juga kecap asin, minyak wijen, lada sedikit, dan kalau aslinya menggunakan sedikit arak dari beras. Kulit pangsit jangan lupa sebagai pembungkusnya. Dan teknik yang penting adalah kita aduk semua adonan sampai lengket. Ini adalah kunci dari teksturnya. Jadi lengket bukan karena dibubuhi dengan tepung kanji, tetapi lengket karena telah diaduk sampai sekian lama sehingga keluar rasa lengket tersebut. Nah, bentuknya terbuka di atas, tidak seperti kita membuat pangsit. Jadi seperti sebuah bunga yang sedang menguncup terbuka sedikit. Pokoknya bagian atas jangan ditutup. Nah, semua orang yang pernah memakan siomay pasti tahu di bagian atas terbuka. Nah, bagaimana? Kita kukus selama 10 menit. Nah, kalau di Taiwan ataupun di Tiongkok, makan siomay biasanya tidak seperti di Indonesia. Mungkin hanya memakai saus yang tersedia. Kalau tidak ada, dimakan begitu saja karena memang sudah ada rasa asinnya. Jadi di sini kita tidak hanya mencampur bahan, kita sedang mengulang gerakan tangan yang sama yang mungkin telah dilakukan selama ratusan tahun. Teman-teman Jakers, sekarang kita mencoba membuat siomay Jepang dan Filipina. Ini merupakan versi yang beradaptasi. Siomay Jepang Yokohama style di Yokohama. Ciri khasnya adalah lebih ringan rasanya, ada kacang polong di atas, jadi indah hijau-hijau, rasa lebih halus. Di Jepang, siomay tidak berubah drastis, ia hanya dirapikan seperti budaya yang menerimanya. Jadi, seperti tadi juga, hanya saja ada kacang polong di atasnya. Karena kita tahu, makanan Jepang sering mengutamakan penglihatan yang indah. Bayangkan, ada sebuah kuncupan hijau di atasnya, membuat makanan ini lebih menggugah. Siomay Filipina style, ciri khasnya banyak bawang putih, disajikan dengan kecap dan kadang digoreng siomaynya. Nah, di Filipina, siomay menjadi lebih berani, lebih tajam, lebih hidup. Bisa dibilang demikian, seperti jalanan tempat ia dijual.
Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia. Bagaimana dengan siomay di Indonesia? Ini mengalami transformasi total. Sebenarnya tidak perlu saya perkenalkan, teman-teman sudah lebih tahu dari saya mungkin ya. Ya, bahannya bisa ikan tenggiri atau daging ayam, cincang, lalu tahu kadang sebagai pengganti dari kulit pangsit, tahunya dilubangi, lalu juga pare dilubangi tengahnya untuk mengisi adonan siomay, kadang kol sebagai pembungkus, pokoknya semuanya beraneka ragam bisa menjadi pembungkusnya. Telur juga dimasukkan sebagai adonan, jadi pokoknya lebih enak menurut saya. Nah, di sini peranan yang sangat indah sekali adalah saus kacang untuk siomay Indonesia. Ini merupakan highlight-nya kalau menurut saya. Kacang tanah goreng, bawang putih, kadang ada bawang merahnya, lalu gula merah, kecap manis, ya di blender semuanya. Dan kadang saya memasukkan rempah-rempah Indonesia, seperti kita menggunakan base gede di dalamnya atau base genep, yaitu terdiri dari kunir, kencur. Pokoknya kita membuat adonan saus kacang ini menjadi harum sekali. Pokoknya semua di blender. Ada yang menggunakan santan juga dimasak sehingga saus kacang ini menjadi sangat kental. Dan jangan lupa ada jeruk limaunya sehingga pedas-pedas, asin, manis, dan juga asam. Tadi saya lupa menggunakan cabai rawit. Ya, di Indonesia siomay tidak sendirian. Ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Saus kacang. Begitu pula adonannya, berbeda dari asalnya. Sudah ada tambahan bawang putih goreng, bawang merah goreng, bahkan minyak kulit ayam goreng yang di blender halus untuk mempergurih. Memang orang Indonesia paling hebat dalam mengolah makanan menjadi sedap. Tidak hanya siomay, begitu pula bakcang, pangsit, semua kalau sudah masuk ke dapur orang Indonesia menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu kudapan yang enak, gurih, menggigit sampai orang lupa. Semua orang mengira itu adalah asli Indonesia. Begitu pula nasi gorengnya. Percaya bukan? Nasi gorengnya, mie gorengnya, semua menjadi khas Indonesia. Apakah Anda pernah coba nasi goreng Jawa? Wah, ini adalah kreasi orang Jawa yang lihai. Mengapa dikatakan nasi goreng Jawa atau mie goreng Jawa? Karena bumbunya ada segentong bumbu khas buatan dari bapaknya. Orang Jawa yang membuatnya, adonan rahasia dapur masing-masing. Jadi tidak ada yang tahu terbuat dari apa sebenarnya. Seperti adonan minyak, kemudian kalau saya lihat ada seperti bawang merah goreng, kecoklat-coklatan dan lain sebagainya. Jadi masing-masing koki mempunyai resep yang tersembunyi sehingga menjadi suatu ciri khas. Teman-teman, Jakers resep seringkali dianggap sebagai petunjuk. Tapi mungkin resep adalah cara manusia mengingat rumah, mengingat perjalanan, dan mengingat bahwa kita semua pernah saling berbagi rasa. Dan hari ini di Dapur Kecil Maria, kita mengulang kembali perjalanan itu. Bagaimana dengan resep siomay di dapur rumah Anda? Tentu berbeda satu sama lain, dan mungkin yang membuat perbedaan besar adalah sausnya. Tidak hanya pedas, juga harum nikmat. Terima kasih telah bersama-sama saya. Sampai jumpa lagi.